ini dalam pokok perkara, sehingga oleh karena itu sudah selayaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pra-peradilan ini menerima permohonan pra-peradilan kami dan mengabulkannya. Demikian yang mulia, kabarnya. Kalau kabelnya kurang panjang, minta tolong geser Pak. Oh, boleh. Ganti tempat duduk. Terima kasih. Kami tegaskan bahwa yang disebut tadi yaitu pasal 1 ayat poin 15 dalam itu bukan di dalam konsideran, tetapi di dalam pasal sebagai generalis. Jika memang di spesialis tidak diatur, maka kembali ke generalis, yaitu definisi dari gelar peradilan tersebut. Kemudian di sini beberapa yang saya tanggapi, ya, halaman 19 contohnya mengatakan bahwa penggunaan pasal 75 ayat 4 itu adalah hak otonom penuntut. Nah, ini kami tidak sepakat dengan pihak, karena gelar itu adalah hak hakim dalam memberikan kewenangannya untuk melakukan perubahan. Faktanya hakim tidak memberikan kesempatan itu. Jadi ini bukan demi hukum, tapi demi subjektivitas hakim. Dalam putusan itu sendiri, yang mulia, hakim mempertimbangkan, bahkan hakim tidak menyinggung pasal 4. Kalau saya bacakan, sebelum mengadili, di dalam putusan itu memperhatikan pasal 75 ayat 2 huruf B ayat 3 dan pasal 206 tidak menyinggung pasal 4 itu. Nah, ayat 4. Karena tidak menyinggung ayat 4, berarti hakim tidak menggunakan kewenangannya untuk DPU menggunakan ayat 4 tersebut. Maka dialternatifkan yaitu pasal 206, yaitu jika mau mengadakan perlawanan, yaitu melalui banding. Dan dalam permohonan kami itu yang kami harapkan, bukan kami meminta tidak tersangkanya dicabut dan sebagainya, tapi kami hanya untuk supaya due process of law ini dilakukan oleh hakim sesuai dengan ketentuan dan undang-undang. Ini bukan merupakan otonom, di sini tidak otonom dan hak, tetapi adalah suatu subjektivitas hakim dalam memberikan kewenangan. Kalau hakim tidak memberikan, dia tidak bisa dikeluarkan. Faktanya terjelas di dalam putusan itu tidak disinggung ayat 4 itu. Jadi 75 itu yang disinggung adalah ayat 2B dan 3 langsung loncat ke banding. Oleh sebab itu kami katakan bahwa hakim dalam putusannya secara resmi tidak memberikan kesempatan pada DPU. Kemudian tadi disinggung ada yang 7 hari sebelum sidang. Itu untuk permohonan awal yang mulia. Kalau 7 hari sebelum sidang, sidangnya nggak ada, gimana coba? Kan setelah ya. Nah, itu pasal 76 kalau nggak salah itu yang dimaksud itu bukan untuk perbaikan atau perubahan itu tadi. Tapi itu yang dimaksud untuk dakwaan awal. Terima kasih. Tambah dikit lagi ya, Bu. Ketika katakanlah kita ada perbedaan pemahaman terhadap suatu pasal, maka yang dilakukan adalah asas. Apa asas harus dilakukan? In dubio pro reo, dalam keraguan, maka putuskan untuk kepentingan terdakwa atau tersangka. Itu haruslah menjadi pedoman kita dalam pelaksanaan hukum acara pidana dalam berbagai tingkatan. Demikian. Kami akan akhiri replik kami dengan menyampaikan mohon hakim pemeriksa yang akan memutuskan permohonan kami bisa menerima dan mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon, menyatakan bahwa proses penuntutan yang dilakukan oleh pemohon dalam menyusun surat dakwaan terhadap pemohon telah dilakukan secara melawan hukum dengan melanggar pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jungto putusan setelah perkara nomor 301/PB/20/PN Jakarta Timur tanggal 21 Juli 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai tersangka adalah pemohon.
menyatakan penetapan status pemohon setelah putusan salah perkara nomor aku di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai tersangka adalah melawan hukum, memerintahkan termohon untuk mematuhi hukum acara dengan menempuh instrumen perlawanan di Pengadilan Tinggi sebagaimana diwajibkan oleh pasal 266 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 dan bukan melakukan perbaikan surat dakwaan secara sepihak. Dinyatakan bahwa status hukum pemohon pasca dijatuhkannya putusan sela nomor 301 adalah bukan sebagai terdakwa dan juga bukan sebagai tersangka. Menyatakan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor B 5645 garis miring APP garis miring SDL garis miring EOH titik 2 garis miring 7 tahun 2006 tertanggal 27 Juli 2026 yang diterbitkan termohon batal demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 7. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara atau apabila yang mulia hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan segala kerendahan hati kami supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Umat kami tim advokat Dr. Tifa, Dr. Andis Abdullah Al-Hari dan kawan-kawan. Baik, selanjutnya tanggapan dari termohon, apakah lisan atau tertulis? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kami akan menanggapi secara lisan atas tanggapan yang diberikan oleh pemohon. Pada intinya tadi pemohon menyatakan bahwa menyinggung terkait dengan pasal 75 ayat 4 dan terkait dengan objek pra-peradilan itu sendiri sebagaimana pasal 1 angka 15. Dalam hal ini kami tetap mengacu pada eksepsi dan jawaban kami yang mulia, sehingga menurut kami hal tersebut sudah dibahas keseluruhan di dalam eksepsi dan jawaban dari kami. Mungkin dari kami itu saja yang mulia. Terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya, agenda kita besok pagi adalah pembuktian dari pemohon terlebih dahulu. Karena besok itu kita hari Jumat, supaya kita bisa melaksanakan sholat Jumat dengan tepat waktu, kita akan mulai sidang ini jam 10 pagi. Jadi silakan sebelum jam 10 para pihak sudah berada di lingkungan kantor, supaya nanti tidak dicari-cari. Kemudian jika dalam pemeriksaan bukti besok ternyata kita terpotong oleh waktu sholat Jumat, akan kita lanjutkan kemudian setelah sholat Jumat. Begitu termohon, ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Cukup, termohon. Cukup, baik, sidang ditunda tanggal 14 Agustus, pembuktian pemohon jam 10 sidang.